Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mustika Alfiani dengan NIM 22252000009 dari kelas 2C Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang distribusi dan fungsi peluang binomial. Nah, pertama kita akan memaparkan materi tentang pengertian distribusi binomial. Selanjutnya asumsi-asumsi yang digunakan, jenis data yang digunakan, rumusnya, contoh soal, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih distribusi binomial itu? Distribusi binomial, atau yang biasa disebut binomial distribution, merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak diskrit yang merupakan kajian dari statistika inferensial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kejadian yang kemungkinannya hanya ada dua. Nah, jenis data yang digunakan yaitu menggunakan data diskrit. Data diskrit adalah data yang sifatnya terputus-putus. Nilainya bukan merupakan pencacahan. Nah, contoh dari data diskrit adalah data tentang jumlah penduduk, kendaraan, dan sebagainya. Bukan data kontinu yang sifatnya berkelanjutan. Nah, peristiwa pelemparan mata uang atau koin yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli, dan hasil dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binomial. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi yang digunakan. Yang pertama, percobaan terdiri dari N pengulangan. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan. Maksudnya, jika ada dua kejadian yang berkomplement, seperti gagal atau sukses, iya atau tidak, berhasil atau tidak berhasil. Yang ketiga, peluang sukses dinyatakan P, sedangkan peluang gagal dinyatakan 1 min P. Nah, yang keempat, tiap pengulangan adalah saling bebas atau independen. Dari setiap percobaan yang dilakukan, hasil dari percobaan satu dengan lainnya tidak akan mengubah hasil percobaan berikutnya. Nah, selanjutnya itu rumus. Nah, perhatikan sebuah eksperimen yang hanya menghasilkan dua peristiwa A dan bukan A dengan PA sama dengan V sama dengan peluang terjadinya peristiwa A. Jika pada tiap percobaan dalam eksperimen itu V sama dengan PA tetap harganya, maka percobaan yang berulang-ulang dari eksperimen itu dinamakan percobaan Bernoulli. Selanjutnya, lakukan percobaan tersebut sebanyak N kali secara independen. N kurangi X. Peristiwa A jika V sama dengan PA untuk tiap percobaan jadi 1 dikurangi V sama dengan PA. Maka peluang terjadinya peristiwa A sebanyak X sama dengan X kali di antara N. Dihitung oleh, nah ini, PX sama dengan P, X sama dengan X sama dengan NX V pangkat X dikali 1 dikurangi V pangkat N min X. Atau yang bisa disederhanakan menjadi PX sama dengan N faktorial per N min X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, keterangan itu P itu probabilitas sukses sama dengan 1 kurangi Q. Yang dimana Q sama dengan probabilitas gagal, N sama dengan jumlah total percobaan, X sama dengan jumlah sukses dari N kali percobaan, yang dimana X sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Penyelesaiannya itu
Nah, sebelumnya dimisalkan dulu tiap pengujian bebas, jadi pengujian yang satu tidak memengaruhi atau dipengaruhi yang berikutnya. Jadi P sama dengan 3/4 untuk tiap keempat pengujian. Nah, sehingga didapat B dikali 2. Nah, 2-nya itu kan dari, nah ini, kan ini nih, 2-nya itu kan dari sini. Nah, tepat 2 dari 4 suku cadang. Selanjutnya 4-nya itu dari 4 suku cadang. 3/4-nya itu dari peluang 3/4. Nah, sama dengan C sama dengan kombinasi 4, 2 dikali 3/4 kuadrat dikali 1/4 kuadrat. Nah, sama dengan sebelumnya rumus kombinasi itu kan, nah kombinasi N R sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, didapat 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial menjadi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu kan R-nya itu kan. Nah, dikali ini 3/4 pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 2. Hasilnya itu 3 pangkat 2/4 pangkat 4. Nah, didapatkan hasilnya itu 27/1/128. Selanjutnya itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soalnya itu Kepala Bagian Produksi PT SW Mebel melaporkan bahwa rata-rata produksi mebel yang rusak setiap kali produksi adalah sebesar 5%. Jika dan total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 5 buah mebel, maka berapakah probabilitas 2 mebel yang rusak? Nah, penyelesaiannya itu, yang pertama itu diketahui dulu. Nah, diketahui P rusak sama dengan 0,5, Q yaitu baik sama dengan 0,95. Nah, dan N-nya itu sama dengan 5. Yang ditanyakannya itu berapakah probabilitas 2 mebel yang rusak? Berikut didapat dari rumusnya itu. Ini sama kayak tadi, cuma bedanya yang ini soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masukkan B dikali 2. Nah, 2-nya itu dari 2 mebel yang rusak. Nah, itu dikali 5. 5-nya itu N. Dikali 0,05 sama dengan kombinasi dari 5, 2 dikali 0,05 kuadrat dikali 0,95 pangkat 5 dikurangi 2. Sama dengan, lanjut aja ya, tadi rumusnya kan sudah. 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini penempatannya boleh N dikurangi R faktorial dulu, boleh R faktorial dulu. Nah, dikali 0,05 kuadrat dikali 0,95 pangkat 3. Nah, didapatkan hasilnya itu 10 dikali 0,0025 dikali 0,8574. Didapatkan hasil akhirnya itu sama dengan 0,0214. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang distribusi dan fungsi peluang binomial. Nah, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan kalimat matematika, karena di sini saya masih di tahap belajar. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.